Bab 355 hanya namanya. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. TESSIAERALITH. Mengangkat tanganku, aku menikmati respons mana. Partikel merah melompat dan menari, penuh energi. Kuning melayang rendah ke tanah, berguling dan berjatuhan seperti batu kecil. Mana biru menyapuku seperti air pasang yang datang dan menempel di kulitku seperti embun. Yang hijau adalah favorit aku, meskipun mereka memiliki kualitas pemotongan, seperti pisau tajam, mencambuk dan mematahkan seperti angin yang mereka wakili, tetapi ada juga sesuatu yang keren dan bersih tentang mereka. Mana angin keras dan lembut pada saat bersamaan. Aku berdiri di dataran tinggi tanpa nama, tinggi di pegunungan Basilis Fang. Tidak jauh dari Taegrin Caelum. Tidak ada apa-apa di sekitar bermil-mil yang bisa aku hancurkan secara tidak sengaja, tetapi aku tidak berada di sini karena Agrona takut aku akan kehilangan kendali. Sebaliknya, dia tahu sejauh mana kekuatanku, dan dia ingin aku melepaskannya. Mencapai ke langit, aku fokus pada mana, menariknya ke titik tertentu yang tinggi di atas. Air dan angin mengembun, menabrak satu sama lain untuk membentuk awan badai hitam besar yang menggelapkan pegunungan bermil-mil di sekitar kita. Penonton kecil aku menonton dalam diam. Nico ada di sana, tentu saja, bersama 3 skite lainnya. Dranev, pelayan Nico, dan beberapa tokoh peringkat lainnya dari benteng juga datang. Agrona tidak, tapi aku belum pernah melihatnya meninggalkan kastil sebelumnya. Mana api melayang dari batu-batu hangat matahari dan menyatu menjadi petir putih panas yang jatuh kembali untuk menghancurkan batu-batu besar dan melemparkan pecahan peluru ke tempat latihanku. Air mengembun menjadi es, yang mulai jatuh seperti batu ketapel untuk menghancurkan kawah ke tanah pegunungan yang keras. Bahkan pada puncak kekuatanku di bumi, aku tidak pernah bisa melakukan hal seperti ini dengan Ki. Ingatanku jauh lebih stabil dalam minggu-minggu sejak Agrona berjanji aku bisa meninggalkan bentengnya. Dia mengatakan bahwa aku akan mulai merasa lebih seperti diri aku sendiri semakin lama aku berada di tubuh ini. Tanda yang menutupi dagingku membantu menyatukanku, membantu menjaga suara yang lain tetap tenang. Mana angin menyatu menjadi aliran lebar, memotong yang meliuk-liuk di sekitarku seperti naga, memisahkanku dari yang lain. Angin, baik lembut maupun keras. Kehidupan aku sebelumnya, mengharuskan aku mengeraskan diri untuk menanggung pelatihan terus-menerus dan menyiksa yang aku terima. Tapi selalu ada bagian dari diri aku yang aku simpan di hati aku, bagian di mana aku merasakan kehangatan cinta untuk pertama kalinya dalam hidup aku, dan kehangatan itulah yang mempertahankan aku sampai. Aku memfokuskan kembali pada mana, mundur dari sisa-sisa kenangan yang hancur. Aku masih tidak bisa mengingat kematianku, dan Nico hanya mengatakan aku akan mengetahuinya tepat waktu. Nico. Aku melirik ke tempat dia berdiri, melihatku membaca mantra, rambut hitamnya menerpa wajahnya. Mau tak mau aku memperhatikan bagaimana dia berdiri jauh dari yang lain. Nico yang malang, bahkan orang luar di sini. Dranev bertepuk tangan dan berteriak ke arah angin, topengnya memberikan suaranya kualitas kisi-kisi yang menurut aku tidak nyaman untuk didengarkan. Nico memberi isyarat agar Dranev diam, dan pria bertopeng itu berhenti berteriak, meskipun dia melanjutkan dengan tepuk tangan yang lambat dan tidak konsisten. Menjangkau, aku menarik sudut badai besar dan menariknya ke dalam dan ke bawah sampai melayang tepat di atas aku, hampir seukuran pohon apel. Penciptaan, beberapa saat yang lalu merupakan manifestasi mematikan dari kekuatan mentah, sekarang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Makhluk bersayap kecil yang terbuat dari udara beroda di dalam awan, sementara lumba-lumba kecil berair melompat dan memercik di bawah mereka. Itu cantik. Mana itu indah. Ki adalah energi, mampu dikumpulkan dan dilepaskan tetapi tidak pernah benar-benar terbentuk, tidak dengan cara yang sama mana bisa terbentuk. Ini adalah sihir yang nyata. Perhatianku berkedut gugup ketiga yang berdiri terpisah dari yang lain, Skites. Secara teknis, Nico adalah salah satu dari mereka, tetapi mereka memisahkannya, atau dia menjaga jarak. Atau keduanya. Berbagai warna kulit abu-abu, tanduk hitam, dan mata merah mereka semua berfungsi untuk mendefinisikan mereka sebagai sesuatu yang sangat berbeda. Tatapan mereka menahan rasa ingin tahu dan kegelisahan, seperti penonton yang menonton penjinak singa di sirkus. Itu membuatku percaya apa yang terus dikatakan Nico kepadaku, mereka tahu aku akan lebih kuat dari mereka pada akhirnya. Sangat bagus. Dranev menyela dengan suaranya yang sengaja dibuat-buat. Kamu telah tumbuh jauh lebih cepat daripada Lord Nico. Nyaris berminggu-minggu di tubuh gadis elf kurus itu dan kau. Terdengar suara retakan yang keras. Dranev meluruskan topengnya, benda putih polos dengan lubang kecil untuk matanya dan senyum yang ditarik dengan kasar, dan mengusap sisi kepalanya tempat Nico memukulnya dengan backhand. Aku mengerutkan kening pada Nico, yang memiliki keanggunan yang baik untuk setidaknya terlihat malu. Dia membenci Dranev, aku tahu, tapi dia tidak memberitahuku alasannya. Kadel dan Dragot sedang mengawasi Nico. Dragot sangat besar, sebesar pria manapun yang pernah aku lihat, tetapi dia dipotong dari kain yang sudah dikenalnya. Ketika aku naik pangkat di turnamen Mahkota Raja, ada banyak orang seperti dia. Pejuang yang sombong dan mementingkan diri sendiri. Cepat menertawakan lelucon mereka sendiri, dan cepat melawan setiap penghinaan yang dirasakan. Kadel lebih asing, lebih menakutkan.
Dia memiliki wajah yang dingin dan kejam, seperti sisi tajam kapak, tetapi sopan santun dalam bisnis. Aku tidak menyukainya. Tapi itu adalah skite ketiga yang menurut aku paling menarik. Aku hanya bertemu dengannya sekali sebelumnya, dan itu singkat. Meskipun dia tampak muda, paling banyak 20 tahun, ada kebijaksanaan yang dalam dan penuh rasa ingin tahu di matanya, dan kecerdasan duniawi. Aku merasa seperti dia membedahku dengan matanya yang gelap, dulu dan sekarang. Tidak seperti rekan-rekannya, dia masih memperhatikanku. Bukan mantraku, dengan burung camar dan lumba-lumba air yang konyol, tapi aku. Menatap matanya, hampir seperti aku bisa melihat roda gigi di belakang mereka berputar, mencoba mencari tahu tentangku. Apa dia melihatku sebagai ancaman? Sebuah alat. Aku tidak yakin. Niko, kata Kadel, nadanya penuh es dan api, bersikap baiklah pada hewan peliharaanmu. Lagi pula, Dranevlah yang mengembalikanmu dari benua yang mengerikan itu. Dranev gelisah, sikapnya tidak terbaca di balik topeng jeleknya. Dia akan menjadi jenderal sekarang, bahkan mungkin seorang punggawa, jika dia tidak mundur dari Dicaten untuk menyelamatkan persembunyianmu yang tidak tahu berterima kasih. Mantraku memudar, awan larut menjadi kabut dan kemudian menjadi nol saat aku menunggu Niko merespons. Dia mengepalkan tinjunya dan mengambil langkah menjauh dari Dranev. Jangan bicara padaku seolah aku lebih rendah darimu, Kadel. Aku juga seorang skite, ingat. Dragot menyeringai, giginya bersinar putih seperti cahaya bulan menembus janggutnya. Kau benar, Niko kecil. Kamu adalah sabit. Dan nama skite sedikit kurang berarti pada hari kami menghitung kamu di antara jumlah kami. Dia tertawa keras pada leluconnya sendiri, tetapi tidak berhenti di situ. Mungkin Bifrae seharusnya menjadi skite, atau bahkan Dranev. Katanya, praktis berteriak, seringainya berubah menjadi predator. Niko mencibir. Dan di mana Dragot yang perkasa selama perang? Katakan padaku, Titan of Vekor, mengapa punggawamu pergi ke Dicaten dan mati sementara kau tetap aman dan... Hati-hati dengan apa yang kamu katakan selanjutnya, geram Dragot, senyumnya jatuh dengan cepat. Dia mengambil langkah ke arah Niko, otot-ototnya yang besar menonjol. Tanah membengkak saat tanaman merambat berduri yang berkelok-kelok meletus di antara mereka, dengan cepat meluas menjadi pagar briar yang jahat. Aku tidak bermaksud mengucapkan mantra sama sekali, tapi aku gelisah dengan pertengkaran mereka. Naluri pertahananku selalu mengarah ke sihir tanaman, bahkan ketika elemen lain lebih masuk akal. Dragot mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan kedua tangannya di atas tanaman merambat yang tertutup duri. Kamu masih muda dan kecil, namun sudah di puncak kekuatanmu, bereinkarnasi. Kepala Niko miring ke samping. Matanya sedingin arang mati. Semua orang yang mungkin berharap untuk menantangku sudah ada di sini, katanya lembut sebelum berbalik ke arahku. Jelas bahwa kamu siap untuk pergi. Kami sudah menunggu cukup lama, atas desakan Lord Agrona. Tentu saja, dia menambahkan dengan cepat, menatap Kadel dengan pandangan masam. Kemampuanmu untuk membentuk mana sangat mengesankan, kata Skite Seris, tatapan pisau cukurnya membelahku sedikit demi sedikit, tapi jangan tertutupi oleh apa yang ada di depanmu. Buka mata dan telinga kamu dan jangan sampai melampaui jangkauan kamu. Dia adalah warisan, balas Niko muram. Bintang-bintang itu sendiri tidak berada di luar jangkauannya. Pengalaman pertamaku di dunia ini adalah hutan tanah air orang-orang elf. Keanehannya hilang pada aku. Aku terlalu bingung dan heran dengan reinkarnasi aku sendiri untuk memperhatikan hutan sihir mereka. Bahkan kemunculan raksasa bermata tiga, seorang asura, aku mengingatkan diriku sendiri, telah gagal membuatku terkesan dengan dunia lain dari rumah baruku. Di Taegrin Caelum ketika aku mulai memahami betapa berbedanya tempat ini dengan bumi. Tapi di sana, semua yang aku pelajari disaring oleh Agrona. Baru setelah Niko membawa aku ke Relic Tombs, aku menghargai kedalaman penuh perbedaan aneh dan indah antara dua dunia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Portal pribadi Agrona dapat terhubung ke portal lain di Alakria, memungkinkan kami untuk berteleportasi terlalu dekat dengan tujuan kami. Aku ingin menjelajahi, menghabiskan waktu untuk mengambil semuanya saat kami berkelok-kelok melintasi tingkat kedua reliktem. Langit saja hampir membuat aku terengah-engah saat aku menatap ke hamparan biru yang luas. Aku pikir badai aku adalah bagian dari sihir yang mengesankan, tapi ini. Aku tahu secara logis bahwa langit itu sendiri adalah konstruksi magis, tetapi aku tidak dapat memahaminya. Tampaknya tidak dapat dipahami bahwa ada orang yang bisa menciptakan hal seperti itu. Ketika aku berbagi pemikiran ini dengan Niko, dia mengabaikan aku, malah fokus pada intimidasi melalui kerumunan pria dan wanita lapis baja di sekitar kami. Apakah kamu sepenuhnya kebal terhadap keajaiban dunia ini? Tanyaku, mengikuti langkah di sampingnya. Kamu mungkin sudah terbiasa dengan semua ini, tapi aku baru saja tiba di sini. Kita harus ke suatu tempat, bentaknya. Dia pasti melihatku mengerutkan kening dari sudut matanya, karena dia melambat sedikit. Maafkan aku, Cecil. Aku sedikit gelisah. Lord Agrona mengisyaratkan bahwa apa yang akan kita temukan di sini mungkin penting bagiku, tapi dia mengabaikan detail apapun dan dia terdiam, meringis. Maaf, ini bukan salahmu. Aku hanya tidak sabar untuk berbicara dengan hakim-hakim ini. Tidak, maafkan aku, kataku, langsung merasa bersalah atas pilihan kata-kataku.
Dia telah bercerita panjang lebar tentang kehidupannya, baik bagaimana rasanya setelah induksi paksaku ke turnamen Raja Mahkota dan kehidupannya yang terbagi di sini. Aku tidak bermaksud meremehkan apa yang telah kamu alami. Aku tahu, hanya itu yang dia katakan. Aku mengikuti dengan diam-diam saat Niko menuntun kami lurus seperti anak panah menuju sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu gelap dan duri hitam. Itu tampak sedikit seperti landak besar dengan pasukan gargoyle menempel di punggungnya. Seorang wanita dengan rambut kepala seperti suar api sedang menunggu kami di depan gedung. Dia terbungkus jubah gelap yang disulam dengan pedang emas dan sisik. Matanya tertuju pada sepatunya saat kami mendekat, dan bahkan ketika dia mulai berbicara, dia tidak melihat ke atas. Merupakan kehormatan besar untuk menyambut perwakilan penguasa tinggi. Nada suaranya berwibawa, bahkan ketika dia mencoba untuk tunduk. Meskipun, harus kuakui, kami mengharapkanmu lebih cepat. Niko berjalan melewatinya, dan dia berbalik untuk mengikutinya, menjaga jarak sedikit lebih jauh darinya daripada aku. Penguasa tinggi memiliki sedikit waktu untuk hal-hal sepele seperti beberapa hakim yang korup. Aku masih tidak yakin mengapa sabit dibutuhkan sama sekali, kata Niko cepat. Aku ingin melihat-lihat, tetapi kami berjalan terlalu cepat bagi aku untuk benar-benar mengambil tempat itu. Aku hampir tertawa ketika melihat lukisan dinding raksasa dari seorang pria yang aku duga adalah Agrona. Sepertinya para seniman belum pernah melihatnya, tetapi aku segera menyadari bahwa itu adalah kemungkinan. Kemudian kami melewatinya, tanpa Niko maupun wanita berambut merah itu tidak memperhatikan. Niko berhenti di sebuah pintu besi hitam, mengetuk-ngetukkan jarinya dengan tidak sabar sambil menunggu Hakim Agung membukanya. Melambaikan tangannya yang terbungkus mana di depan pintu, dia memberi isyarat kepada kami menuju tangga remang-remang yang terbuat dari batu gelap dan ubin abu-abu. Niko memimpin lagi, menuruni tangga dengan cepat. Pada saat kami mencapai dasar, dia sedang berbaris dengan kecepatan yang tidak nyaman, memaksa hakim tinggi dan aku untuk berlari mengejarnya. Labirin terowongan sempit terbuka ke kiri dan kanan kami, dilapisi dengan pintu sel berpalang. Di sel yang paling dekat dengan tangga, seorang wanita compang camping mencondongkan tubuh ke depan ke dalam cahaya obor, melihat Niko, dan segera merunduk kembali ke dalam bayang-bayang, wajahnya memelintir seolah-olah dia baru saja melihat setan. Niko mengabaikan terowongan-terowongan yang bercabang itu saat dia menuntun kami lurus ke jalan tengah. Kemudian, sesuatu diklik. Keangkuhannya, cara dia praktis mengabaikanku setelah menghabiskan 3 minggu terakhir bekerja tanpa lelah untuk membuktikan kepada Agrona bahwa aku siap, temperamennya yang buruk, Niko cemas dengan interogasi ini. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa tunanganku yang dulu selalu cemas, tetapi dia menjadi kaku, setiap gerakannya kaku dan canggung, dan dia bahkan tidak mau menatapku. Dia tidak hanya cemas, dia takut apapun yang akan datang. Lorong itu berakhir dengan sepasang pintu besi lebar, hitam seperti malam dan seluruhnya tertutup rune perak. Mereka tampak seperti bisa menahan badak yang mengamuk di dalam. Terlepas dari ukurannya, mereka mengayun terbuka sendiri saat Hakim Agung mendekat, memperlihatkan sebuah ruangan besar melingkar di sisi lain. Perut aku melakukan flip. Apa yang orang-orang ini lakukan sehingga pantas mendapatkan ini? Tanyaku sambil mengalihkan pandangan. Di dalam sel, 5 sosok digantung seperti elang dari langit-langit dengan pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Pita perunggu menutupi mulut mereka. Meskipun ada mana di rantai dan lelucon, aku tidak bisa merasakan apapun dari para tahanan. Entah mana mereka sedang ditekan atau, aku menelan ludah, inti mana mereka telah dihancurkan. Mereka berkolusi dengan rumah bangsawan untuk menghukum orang yang tidak bersalah atas kejahatan yang tidak dilakukannya, tegas Hakim Tinggi. Penyalahgunaan wewenang secara terang-terangan untuk keuntungan pribadi mereka pantas mendapatkan ini dan lebih buruk lagi. Aku melangkah menuju sel, meskipun tidak sepenuhnya yakin aku bahkan ingin, tapi Niko menghentikanku. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh lenganku, tapi berhenti. Aku pikir akan lebih baik jika kamu menunggu di sini. Aku hampir lega. Mundur selangkah, aku mengangguk. Begitu dia dan Hakim Agung berada di dalam, pintu-pintu mulai tertutup. Pada saat terakhir, saat matanya berpaling dariku, wajahnya berubah, mengeras seperti diukir dari marmer pucat. Kemudian dia pergi, dan aku melihat partikel mana berwarna kuning berpacu di sepanjang alur di antara pintu, langit-langit, dan lantai. Ada bangku kayu di sebelah pintu, jadi aku duduk. Pikiranku terus berkibar kembali ke sosok-sosok tak berdaya di ruangan itu. Aku memiliki inti mana aku sendiri untuk waktu yang singkat, tetapi tetap saja gagasan kehilangannya membuat aku takut melampaui kata-kata. Untuk menemukan mana yang ada, dan belajar bagaimana merestrukturisasi dunia fisik dengan pikiran, hanya untuk kehilangan kekuatan itu. Keluarga Alakrian tidak bisa mengerti. Bahkan Agrona, bahkan Niko. Di bumi, aku telah belajar sejak awal bahwa, meskipun aku memiliki pusat ki yang relatif besar, kekuatan itu tidak akan pernah menjadi milik aku untuk digunakan. Aku adalah senjatanya. Itulah yang mereka pikirkan tentang warisan. Agrona tidak berbeda. Aku memasukkan telapak tanganku ke rongga mataku, menyingkirkan pikiran menjengkelkan itu. Mungkin benar bahwa Agrona berharap aku akan menggunakan kekuatanku untuknya, tetapi dia telah bereinkarnasi dengan mengetahui bahwa itu akan menjadi kekuatanku. Dia tahu siapa aku sebenarnya. Dan dia ingin menunjukkan kemampuanku.
Mereka terus-menerus menyembunyikan sesuatu. Seperti sekarang. Apa yang Nico lakukan sehingga dia tidak ingin kamu melihatnya? Begitu pikiran ini menyerang otak aku tidak bisa menghindarinya. Aku sama penasarannya untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan itu karena aku ragu-ragu untuk memasukinya. Aku mendengarkan dengan cermat, tetapi ada lapisan mana angin menyimpang yang menciptakan penghalang suara di sekitar sel. Saat aku fokus pada mana, itu berdesir, dan suara percakapan yang teredam mencapai telingaku. Aku ingat berenang di akademi, belajar memfokuskan ki aku di lingkungan yang berbeda, dan bagaimana air mendistorsi suara orang-orang di luar kolam. Kedengarannya persis seperti itu. Aku berenang mendekati permukaan metafora, dan suaranya menjadi lebih jelas. Aku menerobos penghalang suara, dan tiba-tiba aku bisa mendengar Nico seolah-olah dia berdiri tepat di sebelahku. Ceritakan padaku setiap hal terkutuk yang kamu ingat tentang dia. Jangan tinggalkan detail terkecil. Suara Nico dalam dan hampa, seperti dia berbicara dari dasar ngarai. Paduan suara serak menjawab, masing-masing lebih putus asa untuk didengar daripada yang terakhir. Kepintaran yang kejam di matanya saat dia duduk seperti patung, seperti dia tidak pernah takut untuk mungkin tanpa hiasan, karena kita tidak pernah merasakan mananya atau memancarkan tekanan yang mengerikan. Berhenti, berhenti. Nico menggeram. Sel menjadi sunyi. Jika kalian terus berteriak satu sama lain, aku akan membakar lidah kalian sehingga hanya satu yang bisa berbicara. Aku mundur dari ancamannya yang mengerikan, tetapi berkata pada diriku sendiri bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Kamu, beritahu aku bagaimana Ascender ini menarik perhatianmu. Ada beberapa erangan dan kliring dari tenggorokan sebelum sebuah suara sengau menjawab. Seorang pelayan darah Grand Bell membawakan kita sebuah cerita aneh. Tentang seorang Ascender tanpa ikatan darah, yang tampaknya sangat kuat, dan yang tidak memproyeksikan tanda tangan mana. Pembicara berhenti, terengah-engah. Mereka curiga Ascender Grey telah menyelundupkan relik. Suara itu tercekat saat batu dan tulang keduanya retak. Aku bisa merasakan beban kemarahan Nico melalui pintu-pintu yang dijaga. Ketika Nico berbicara lagi, suaranya tegang. Mengapa aku tidak diberitahu tentang nama Ascender ini? Itu ada dalam laporan yang kami kirim ke Taegrin Chaelum, kata hakim tinggi dengan cepat, suaranya bergetar. Tidak masuk akal, geram Nico pelan, dan aku mendengar langkah-langkah lembut saat dia mulai melangkah. Berdiri, aku bergerak ragu-ragu menuju pintu. Baut baja ditarik saat aku mendekat, dan pintu terbuka. Di dalam, Hakim Agung telah mundur ke dinding melengkung, kepalanya tertunduk. Nico mondar-mandir di depan 4 tahanan yang tersisa. Yang kelima, seorang pria dengan janggut, telah ditusuk oleh 3 paku hitam. Darahnya mengalir dalam aliran gelap menuruni paku sebelum merembes ke celah-celah di lantai. Dia sudah mati, kata Nico tegas. Dia berputar pada tumitnya, mondar-mandir ke arah lain. Tapi dia seperti kecoa yang menakutkan. Jika ada yang bisa bertahan, dia berputar lagi. Bahkan jika dia selamat, dia tidak bisa datang ke Alakria tanpa kita lihat. Nico, apa? Dia menjentikkan jarinya dan menunjuk ke arahku sebelum melanjutkan berbicara pada dirinya sendiri. Dia bisa saja menemukan portal kuno, masih aktif, tetapi bahkan dia tidak akan cukup egois untuk menggunakan nama itu, seperti menyalakan api sinyal dalam kegelapan. Apakah ini pria yang kamu cintai? Aku gemetar saat vertigo menjalar ke seluruh tubuhku, mulai dari belakang mataku, lalu menyentak ke perutku. Aku meraih pergelangan tangannya dengan tangan gemetar. Nico, apa yang kamu lakukan? Dia merenggut lengannya dari genggamanku, memamerkan giginya padaku seperti binatang. Diam. Seekor monster meraung hidup di dalam diriku. Surat wasiat wali kayu tua itu semuanya berubah menjadi kemarahan yang mendidih. Itu adalah binatang buas yang terperangkap yang berteriak melawan rantai yang mengikatnya, tetapi juga rumput dan tanaman merambat dan pepohonan yang merebut kembali dunia ketika manusia meninggalkannya. Itu membuatku takut, makhluk liar ini tidur di dalam diriku. Itu terlalu mirip ki aku di kehidupan terakhir aku, tidak terkendali, meledak-ledak, tanpa henti. Aku telah belajar untuk menyentuh setiap jenis mana. Bahkan yang disebut menyimpang, yang penggunaannya tampak sederhana seperti bola salju di musim dingin, tapi Agrona telah memperingatkanku untuk menjauh dari kehendak binatang itu. Mungkin suatu hari nanti aku bisa menjinakkannya, tapi untuk saat ini. Cahaya di ruangan itu menyinari hutan hijau belang-belang di bawah kanopi yang tebal, dan sebatang pohon zamrud melingkari lenganku, menjangkau ke arah Nico. Kemarahan meleleh dari wajahnya, membuatnya pucat dan semburat hijau. Dia mundur dari aku seolah-olah dia telah dibakar. Cel, kamu baik-baik saja. Maafkan aku terengah-engah. Dia mengacak-acak rambutnya yang lemas dengan kedua tangannya. Sulur surut, dan cahaya kembali normal. Tapi aku masih bisa merasakan binatang itu akan bergetar karena marah. Aku baik-baik saja. Nico berdeham dan menghadapi keempat tahanan itu. Wanita tua itu pingsan, dan pria gemuk itu muntah di lantai. Mereka terperangkap tanpa perlindungan di antara gelombang kekuatan yang tiba-tiba dari Nico dan aku. Dia akan menyakitimu. Itu tidak masalah. Semangat Nico hancur. Dia bukan dirinya sendiri. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa disembuhkan dengan waktu. Seperti apa Ascender ini? Nico bertanya, berbicara kepada tahanan pusat, seorang lelaki tua yang lemah. Rambut pirang pucat, lelaki tua itu serak.
Mata emas, lebih seperti kucing daripada manusia. Berusia 20 tahun, mungkin, dengan ciri-ciri yang tajam dan bangga. Nico mengerutkan kening, matanya kehilangan fokus saat dia mencoba membayangkan ascender misterius itu. Dan agung, tambah lelaki tua itu. Dia menganggap dirinya seperti bangsawan. Seperti raja. Nico mengejek, suara ganas yang mencakar udara. Seperti raja, katamu. Tubuh Nico meledak, amarahnya yang tiba-tiba membengkak tidak lagi bisa ditampung oleh daging dan tulang belaka. Api hitam menelannya, melompat dari tubuhnya seperti abu panas. Siapa raja? Dia meraung. Kami hanya memiliki penguasa di sini. Aku bisa melihat mana, yang dihitamkan oleh pengaruh pembusukan basilis, bekerja dengan sendirinya menjadi hiruk-pikuk di dalam daging para tahanan. Semuanya terbakar di dalam. Di luar, mereka menggeliat dalam siksaan yang sunyi, rasa sakitnya terlalu hebat untuk diteriakkan. Nico terengah-engah, dan dengan setiap embusan napas, udara di sekitarnya tampak berubah. Hakim tinggi sudah bergegas mundur keluar dari sel untuk menghindari api hitam. Dia hanya bisa melihat, tidak mampu berbicara untuk membela keadilan yang dia klaim untuk diwakilinya. Orang tua bodoh yang tidak berguna. Teriak Nico, suaranya serak. Daging lelaki tua itu mulai melepuh dan pecah, dan api hitam kecil melompat keluar dari luka saat api jiwa melahapnya. Tidak butuh waktu lama. Itu tidak perlu, kataku, lembut tapi tegas. Aku tidak ingin memancing kemarahan Nico, tapi aku juga tidak takut. Mereka tidak pantas dibakar oleh ketakutan dan kemarahanmu. Nico memejamkan matanya. Napasnya melambat, dan nyala api yang membentuknya seperti lingkaran cahaya yang mematikan surut kembali ke dalam dagingnya dan memudar. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka sama sekali tidak penting. Suaranya benar-benar tanpa emosi. Abu-abu lagi, kataku, suaraku nyaris tidak berbisik. Mengapa pria ini begitu menguasaimu sehingga namanya saja bisa menimbulkan reaksi yang begitu kuat? Siapa Gray? Nico, yang membelakangiku, tampak mengecil pada dirinya sendiri. Dia adalah teman kita. Dia berbalik, dan untuk sesaat aku tidak melihat wajah orang asing yang dikenakan Nico. Aku hanya melihat matanya, berbingkai merah dan berkilau karena air mata. Aku tahu kesedihan di dalamnya. Dia menatapku sekarang dengan cara yang sama seperti dia menatapku, tak berdaya. Putus asa. Dan dialah yang membunuhmu, Cecilia.